Ada shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Diberkati luar biasa, amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masuk di bulan yang baru, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Maka hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Setiap hidup kita, setiap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kami setelah bersama-sama hadir beribadah pada hari ini. Kami bersyukur masuk di bulan yang baru, bulan September. Kami terus melihat penyertaan kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memilih setiap kami ada di tempat ini, mengikuti ibadah ini, baik secara tatap muka maupun secara live streaming. Kami bersyukur Tuhan yang pilih setiap kami untuk menikmati pujian dan penyembahan hari ini, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Diurapi dengan minyak urapan, kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini terima mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang pakai setiap lidah bibir hati kami, agar setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan pada ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal selamanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Rindu kami Tuhan untuk selalu dekat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan. Dekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami Kau pun menunggu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa syukurku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Wah, sembahku, amin, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam
hidupku. Oh, hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Pada wajah Yesus, nyatakan Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup Bapak Saudara, lebih lagi katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sembah Yesus Tuhan. Ada wajah Yesus untuk ikuti setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, mengejar kebaikan-Mu Tuhan, mengejar kebaikan-Mu, melihat kuasa-Mu dinyatakan, dicurahkan bagi kami, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus.
kami rindukan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus yang jadi tempat pertama dalam hidup kami. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Pada wajah Yesus nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti setiap teladan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sebabku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sedang setiap kita bangkit berdiri dan kemudian buat Tuhan Yesus, haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sebabku Tuhan, membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mengecap kebaikan Tuhan, nyatakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
kasih yang sempurna hanya kami temukan di dalam Kau Tuhan. Karena kami bersyukur kami menjadi bagian di dalam kasih-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Inilah iman kami, janji kami untuk mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Nyatakan bersama Bapa, Bapa dan Rajaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, lebih lagi berikan kemuliaan buat
Kalau sahabat terbaik kami, Kaulah Yesus Kristus, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Maka hari ini kami lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian sukacita kita, Kuta Pandang dari gereja baru. Boleh jumpai kiri kanan saudara, kasih salam, kasih senyuman yang terbaik. Sebab hari ini kita mau bersukacita di dalam Yesus. Kita bersaudara. Haleluya. Yang bersukacita sambil bertepuk tangan di atas kepala Tiberius. Dengan hati yang bersyukur, ku tak pandang dari gereja mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan sebab ku tak pandang dari suku, ku tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sebab ku tak pandang dari suku mana. Mari kembali dengan hati yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri. Boleh tunjuk kanan kirimu, kasih senyuman terbaik. Katakan Tiberius. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Keluarga Allah. Terus bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus kita mau bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan pada awal bulan di minggu yang pertama. Kita percaya kita umat-umat yang diberkati Tuhan dengan iman Tiberius sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama sedang kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari biar semua Tuhan saya dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Sebab hanya Allah yang sanggup. Yes, amin. Aku diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih dahsyat lagi. Aku diberkati. Umat-umat yang diberkati Tuhan, terus nyatakan dengan imanmu, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, ya Tuhan bagiku. Lebih dahsyat lagi, kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus. Saya boleh tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara bisa akan kembali dulu tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya, mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sirang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang melakukan satu tindakan. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah. Usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kodrat dosa dapat kita lumpuhkan dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi. Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani. Orang yang dilahirkan kembali secara rohani yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam dia. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata berjuanglah. Terpujilah nama Tuhan. Dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sirang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan menyampaikan satu pengumuman bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan tempat ini. Mari sama-sama segera daftarkan diri Anda untuk bergabung melayani dalam pelayanan penuh kuasa sebagai choir Natal pada perayaan Natal 2024 Gereja Tiberias Indonesia yang akan bertepat di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pendaftaran dibuka secara online melalui website Gereja Tiberias di www.tiberias.org.id/choir strip Natal. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam pertobatan, agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Roma yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter. Ada 5 hal untuk menyerupai pertumbuhan karakter di dalam Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembah berhala. Mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang kedua, rela pikul salib. Salib mengingatkan kita mengenai kematian. Mati dari kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan. Kemenangan atas maut, syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Yang ketiga, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-33 dan Yakobus 4 ayat yang keempat dan 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus. Ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke surga dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau siap mendengar firman Tuhan. Kami undang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli yang menyampaikan firman Tuhan di tempat. Sejati di hadapan tamu, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau nyata sungguh menolong, menuntun, menguatkan, menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sehari lagi, sekali lagi, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kau sampaikan, Kau nyatakan kepada kami. Nyata sungguh,
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus selalu menguatkan, meneguhkan kami. Dan Tuhan Yesus membentuk, membaharui dan menuntun kami dengan terang firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami, isi kami dengan air hidup-Mu Tuhan. Sehingga dari hidup kami pun mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata, setiap kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa menyelamatkan, menghidupkan, memulihkan, menyembuhkan, membangun, tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasihi di tempat ini. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami Roh Kudus, untuk kami mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus, dan menyimpan benih firman Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kami berbuah bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan menjadi orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Judul perikop bahasa Indonesia, dosa karena lidah. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan the power of tongue, kuasa perkataan. Mari kita lihat. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Konsistensi antara iman dengan tindakan sebagaimana dijabarkan dalam Yakobus pasal yang kedua, satu pasal sebelumnya. Konsistensi antara perbuatan dengan perkataan dan konsistensi dari satu perkataan kepada perkataan yang lain. Mari kita lihat ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan kenyataannya tidak ada satupun orang yang sempurna di dalam perkataannya. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus memimpin dan menuntun kita setiap hari. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Jadi di ayat yang ketiga, Yakobus mengambil contoh ilustrasi makhluk hidup. Kuda itu binatang yang kuat, binatang yang cepat, binatang yang gagah. Amin. Kuda itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk apa? Narik kereta, benar. Tapi kuda itu digunakan untuk pertempuran, untuk peperangan, untuk perjuangan. Dan kuda itu menyatakan, binatang yang juga menyatakan suatu tanda kemenangan. Berapa banyak foto lukisan orang naik kuda sambil kakinya diangkat gini untuk menandakan kemenangan. Amin. Tapi firman Tuhan katakan di sana, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tetapi kecepatannya, kekuatannya, gagahnya kuda ini dikendalikan oleh apa? Mulutnya. Dikenakan kekang. Lalu ayat yang keempat di sana dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kalau saudara perhatikan di sana, Yakobus diurapi Roh Kudus sedang memperbandingkan sesuatu yang sangat besar dengan apa yang sangat kecil. Amin. Kapal yang sangat besar yang digerakkan oleh angin yang keras. Kuda digunakan di mana? Di darat. Amin. Kapal digunakan di mana? Di laut. Amin. Bahkan di sana juga ada unsur
Angin yang keras artinya udara. Jadi baik darat, laut, atau udara dikendalikan oleh sesuatu yang sangat kecil. Kuda dikendalikan oleh tali kekang yang kecil. Kapal dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Di sana dikatakan firman Tuhan, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Jadi kapal juga digunakan untuk pertempuran, untuk peperangan, untuk kemenangan. Amin. Tetapi dikendalikan oleh yang sangat kecil, yaitu kemudi yang kecil, bahkan kemudi ini menentukan arah dan tujuan. Betul? Lalu firman Tuhan katakan di sana, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekali lagi Yakobus memperbandingkan sesuatu yang sangat kecil dengan yang sangat besar. Api yang kecil, bahkan kebakaran hutan yang sangat besar, dimulai dari apa? Dari api puntung rokok. Sesuatu yang sangat kecil. Amin. Jadi jangan anggap sepele perkataan kita. Seringkali kita sepele dengan perkataan kita, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan dampaknya sangat besar. Kekuatannya sangat besar. Ada orang yang gampang dikit-dikit ketemu keadaan yang gak diharapkan, keadaan yang menyulitkan, wah mati deh, pusing deh, hancur deh gue. Perkataannya sepertinya sepele, seperti suatu apa ya bilangnya lata atau suatu respon cepat atau apa. Tetapi perhatikan perkataan yang keluar dari mulutmu, karena firman Tuhan katakan kekuatannya besar, dampaknya besar. Amin. Lalu mari kita lihat ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dunia kejahatan di sana dalam bahasa Yunaninya banyak terdapat kesalahan atau wrongdoing. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dapat mencemari seluruh tubuh dan menyalakan kindle. Roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Terus ayat yang ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung dan binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi lidah ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tadi kan diperbandingkan antara apa? Benda hidup, benda mati. Yaitu apa? Kuda, kapal, darat, laut, udara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, maka Yakobus juga menyampaikan gambaran binatang-binatangnya juga yang di darat, yang apa di sana dikatakan binatang yang menjalar, terus binatang-binatang laut, burung di udara. Darat, laut, udara. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11-12 kita baca bersama-sama. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Seringkali kita tidak menerima apa-apa atau kita jalan di tempat, kenapa? Karena perkataan kita berbeda dengan iman kita. Sementara kita mengharapkan kemenangan, tapi mulut kita memperkatakan kekalahan. Itu sebabnya betapa pentingnya konsistensi antara iman dengan perkataan, iman dengan tindakan, perkataan dengan tindakan, dan dari perkataanmu satu dengan yang lain. Amin. Jadi firman Tuhan mau mengajar apa? Yang pertama bahwa lidah adalah kekuatan yang perlu dikendalikan. Yang kedua, lidah menentukan arah dan direction tujuan hidupmu.
Apa yang akan terjadi hidupmu besok, di depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, adalah apa yang kau perkatakan hari ini di mulutmu. Amin. Itu sebabnya kalau engkau mau mengharapkan kehidupan, engkau mau mengharapkan kemenangan, pemulihan, damai sejahtera, perkatakan di mulutmu. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Lidah sesuatu yang sangat kecil tapi berdampak sangat besar. Tetapi isunya di sini adalah firman Tuhan katakan di ayat yang keempat. Kita lihat lagi ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi lidah itu perkataan kita dikendalikan oleh apa? Desire and want, keinginan. Amin. Dan ini yang bisa menjadi masalah kenapa? Karena kenapa perkataan orang kacau, mulut orang kacau? Karena apa? Merefleksikan keinginan hatinya. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kemauan, bahkan di luar firman. Makanya Yakobus konsisten. Kamu berdoa tapi kamu nggak dapat menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi doamu itu untuk memuaskan keinginanmu. Betul? Untuk memuaskan hawa nafsumu. Bahkan di Yakobus pasal yang pertama, firman Tuhan, Yakobus juga kasih tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Tapi setiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Dari hatinya. Itu sebabnya apa yang keluar dari mulut, perkataan keluar dari hati. Kalau saudara baca Yakobus pasal yang ketiga 13, lalu bagaimana kita bisa dengan kekuatan Tuhan mengendalikan perkataan kita, mengendalikan lidah kita, sehingga arah tujuan hidup kita seturut jurumudi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan mau mengingatkan dalam hidupmu, siapa yang menjadi jurumudi dalam hidup kita. Apakah keinginan kita yang menjadi jurumudi, atau Tuhan yang menjadi jurumudi, kehendaknya, firmannya, rancangannya yang menjadi jurumudi di dalam hidup kita dan menibakan sampai ke tujuan. Amin. Itu sebabnya Yakobus melanjutkan di ayat yang ke-13, ini kan satu surat yang sama. Apa yang keluar termanifestasi itu lewat perkataan, tapi sumbernya itu dari hati. Yakobus masuk ke ayat yang ke-13, mari kita lihat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Yakobus langsung berurusan setelah dengan lidah, langsung berurusan dengan hati. Mari kita lihat ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia. Bahkan dikatakan dengan saklek dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mulutnya juga jahat. Mulutnya juga menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena hatinya nggak beres. Hatinya kacau. Ayat yang ke-15. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah. Bacanya yang jelas pakai kacamata, bukan pemarah, peramah. Penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau hatinya dipenuhi, diisi dengan kebenaran, hatinya damai, perkataan yang keluar dari mulutnya benar. Perkataan yang keluar dari mulutnya membawa damai, mendatangkan damai, mendamaikan dirinya dengan orang lain dan mendamaikan orang dengan orang lain dan mendamaikan orang dengan Tuhan. Amin. Jadi Yakobus langsung berurusan dengan apa? Sumbernya, yaitu apa? Hati.
Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Kita baca. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Saya banyak mendengar ada orang begini. Dia mah sebenarnya orangnya baik. Cuman mulutnya aja yang suka ceplos-ceplos. Saya nggak yakin. Saya lebih percaya firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hatinya beres, mulutnya beres. Hatinya damai, mulutnya damai. Amin. Hatinya benar, mulutnya benar. Hatinya penuh belas kasihan, mulutnya penuh belas kasihan. Mari kita lihat kembali. Jadi apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya adalah penuhi hatimu dengan hikmat yang dari Tuhan di dalam kelemah lembutan. Katakan amin. Berapa banyak keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan yang hari ini bermasalah. Bahkan di ujung kehancuran dimulai dari perkataan yang salah. Silakan saudara mau didoakan, saudara minta konseling dan sebagainya. Tapi bagaimana hidupmu diubahkan, pernikahanmu diubahkan, keluargamu diubahkan, arah hidupmu diubahkan. Ubah dulu perkataan yang keluar dari mulutmu. Selesai saudara didoakan, selesai saudara konseling, tapi perkataanmu gak berubah, arah hidupmu gak berubah. Tapi bagaimana arah hidupmu berubah, tujuan hidupmu berubah, perkatakan perkataan yang benar. Dimulai dari apa? Hati. Dan hati dengan pikiran ini satu kesatuan. Inputnya pikiran disimpan dalam hati. Itu sebabnya firman Tuhan nasihatkan saudara dan saya, jangan nyimpen sampah. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan hanya ada satu tempat untuk semua yang tadi kita sebutkan, yaitu firman Tuhan. Bahan bakar apa yang kau masukkan, yang kau input ke pikiranmu? Entertainment? Informasi yang begitu banyak? Atau kebenaran firman Tuhan yang saudara masukkan ke pikiranmu dan menjadi bahan bakar di hatimu? Amin. Karena ada banyak orang mengalami masalah dalam hidupnya karena perkataannya. Perkataan kita bisa membawa kita kepada pencobaan. Kalau saudara lihat sejarah bangsa Israel dalam kitab Bilangan, Ulangan, Keluaran. Tuhan bilang apa? Mereka mencobai aku 10 kali. Dengan apa? Dengan perkataan, bersungut-sungut, ngegerutu, komplain, mempersalahkan Tuhan. Udah dibebaskan, udah ditolong Tuhan dari kesesakan, dari perbudakan. Lalu ketika mereka ada di padang gurun, mereka mempersalahkan pertolongan Tuhan yang lalu. Kenapa engkau membebaskan kami dari Mesir? Sekarang engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Kadang ketika kita menemukan satu keadaan yang tidak kita harapkan, tidak kita kehendaki, kita mulai mempertanyakan kenapa Tuhan waktu itu buat begini dalam hidup saya. Kenapa Tuhan ketemuin saya dengan orang ini. Jangan mempersalahkan Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang menuntun berdaulat dalam hidupmu, Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi dalam hidupmu, bagian kita adalah tetap percaya dan terus percaya. Jadi kalau perkataanmu mau benar, mau beres, hatinya benar beres, buang sampah dari hatimu. Saya yakin di tempat ini saudara nggak nyimpen sampah di kulkas saudara. Betul? Saudara saya yakin nggak ada yang aneh gitu ya. Cukup crazy gitu. Bukan crazy rich. Tapi menikmati bau sampah di rumah saudara. Sampah seminggu, 2 bulan, nggak dibuang-buang. Nggak mungkin, apalagi belatungnya udah mulai keluar. Sehari 2 hari pun saudara langsung buang. Bahkan bukan sehari, saudara langsung buang keluar dari rumah saudara. Makanan yang basi, makanan yang udah biru, berbusa gitu, udah bau. Saudara nggak mungkin masukin perut saudara, betul? Karena ketika kita masukin perut kita tahu bakal sakit perut.
Kita nggak masukin makanan yang busuk, yang rusak ke kulkas kita karena kita tahu semua bakal jadi rusak. Tapi anehnya, kita bisa melakukan itu buat kulkas kita melakukan itu buat rumah kita melakukan itu buat perut kita. Tapi kadang kita nggak memperhatikan, kita nggak melakukan itu buat pikiran kita. Kita nyimpen sampah, omongan orang yang nggak enak didengar dipikirin, dinikmatin, dibumbuin, didramain, luka masa lalu, kepahitan masa lalu, ketersinggungan dan sebagainya, dibiarin, disimpan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya kepahitan. Membiarkan pikiran didakwa. Kenapa? Karena enggak membiarkan kebenaran firman Tuhan menguasai pikiranmu bahwa engkau telah diampuni dan dimerdekakan dan dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga apa yang di hati itu ketakutan, pendakwaan, apa yang keluar dari mulut, biasanya ini yang pengamatan saya, karena dulu juga saya seperti itu, saya juga tidak lepas dari kesalahan. Biasanya orang yang penuh dengan pendakwaan di hatinya, enggak merasa secure, enggak merasa aman, yang keluar dari mulutnya banyak alasan. Ketika ketemu satu persoalan, ketemu masalah, dia akan buat alasan dulu, lalu mempersalahkan orang lain, mengekspos kesalahan orang lain, berusaha menutupi kesalahannya sendiri. Dan akhirnya keadaan menjadi berantakan. Tuhan Yesus mau saudara dan saya mengalami kepenuhannya Kristus. Amin. Tuhan Yesus mau engkau berjalan hidupmu dalam arah tujuan yang Tuhan tetapkan. Perkataan kita sering membawa kita ke dalam pencobaan yang sifatnya internal. Kenapa? Karena keinginan hati, karena hatinya yang gak beres, membawa kita dalam pencobaan. Membawa kita dalam masalah. Mungkin hari-hari ini dalam konteks zaman sekarang, lidah atau mulut itu juga mesti disamakan dengan jari. Karena mungkin kita nggak ucapkan, tapi kita tulis, kita umbar di media sosial dan sebagainya, akhirnya jadi masalah. Betul? Ketahuan hatinya orang itu kayak gimana. Dari apa yang ditulisnya, apa yang disampaikannya. Dan ketika kita mengalami pencobaan, dengar baik. Pencobaan yang sifatnya eksternal, yang kita nggak harapkan terjadi, yang kita nggak mau terjadi, jaga lidah kita. Jika kamu bisa mengekang lidahmu, kamu aman. Amin. Karena segala masalah disebabkan oleh lidah, oleh perkataan. Kapal bisa kehilangan arah, kapal bisa tenggelam. Kenapa? Karena kemudinya. Di tengah kesesakan, di tengah tangisanmu, di tengah pergumulanmu, jaga lidahmu. Jangan mencobai Tuhan, jangan mempersalahkan Tuhan, sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita lihat. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi nggak ada istilah white lies, bohong putih, bawang putih ada. Nggak ada istilah daerah abu-abu. Tuhan Yesus jelas kok. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Sederhananya, untuk mulutmu penuh kuasa Tuhan, jangan ada dusta. Tidak ada dusta. Hanya anugerah Tuhan Yesus. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak saya, mulai dari mereka bisa mendengar, mulai dari mereka bisa ngerti, mulai mereka dari bisa bicara, berulang-ulang, berkali-kali dikasih tahu, jangan ada dusta di rumah ini. Tidak ada dusta di rumah ini. Amin. Mari kita lihat di sana. Karena apa? Karena perkataan saudara dan saya itu berkuasa. Katakan sama saya, perkataan saya berkuasa. Mari kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan begini.
Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi mereka, siapa? Kita. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Katakan sama saya, di dalam Tuhan Yesus, saya telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa hasilnya? Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hidup saudara dan saya hidup dan berkuasa. Katakan sama saya, di dalam Tuhan Yesus, hidup saya hidup dan berkuasa. Kata berkuasa di sana di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata yang mengandung basileuo atau kerajaan. Reign as a king. Hidup memerintah sebagai seorang raja. Dan bagaimana seorang raja memerintah? Melalui titahnya. Melalui perkataannya. Amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kita percaya, kita yang berkumpul hari ini, kita adalah anak-anak Allah. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Maka percaya juga engkau menerima kuasa otoritas. Dan bagaimana kita menggunakan kuasa, mempraktekkan otoritas itu adalah dengan perkataan kita, dengan mulut lidah kita. Amin. Ada kuasa. Itu sebabnya iblis berusaha menipu. Di mana? Pikiran. Untuk apa? Hatinya sampah. Hatinya busuk. Hikmatnya bukan dari Tuhan, tapi dari setan, yaitu apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri. Dan kalau hatinya udah gak beres, mulutnya gak beres, hidupnya pasti rusak gak beres. Karena yang Tuhan mau, hanya ada satu sumber di mulutmu. Engkau telah diberi kuasa, hidupmu hidup dan berkuasa, dan kita telah dilahir barukan di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan hanya ada satu benih, benih ilahi. Benih Allah, benih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak continuing in sin. Bukan berarti nggak bisa buat dosa, kita masih hidup dalam tubuh jasmani, tubuh daging yang masih bisa buat dosa. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, bukan hidup menurut daging, tapi hidup oleh Roh Allah. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Siapa setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kata mengasihi di sini baik perkataan maupun perbuatan. Amin. Nyata, saudara dan saya anak Allah atau anak iblis. Kelihatan dari perkataannya. Kalau perkataanmu engkau percaya engkau telah mati dan bangkit bersama Kristus. Katakan sama saya telah mati dan bangkit bersama Kristus. Pikiran kita dibaharui. Bagaimana pikiran kita dibaharui? Kita buka Roma 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kadang kita nyanyikan lagu sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Karena kita percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini, 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kata tahu ini terjadi di mana? Pikiran. Amin. Ayat yang ke-10.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11. Jadi ketika saudara dan saya mati bangkit bersama Kristus, pikiran kita dibaharui untuk menerima, mengenakan pikiran Kristus. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bagaimana kita bisa memandang? Di mana itu terjadi? Di pikiran. Amin. Dibaharui. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga lidah kita bukan lagi dinyalakan oleh api neraka. Tapi lidah saudara dan saya dinyatakan oleh kasih yang dari sorga. Ayat yang berikutnya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di mana? Hati. Amin. Pikiran, hati, mulut, perkataan. Terus ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu termasuk lidah yang paling kecil, tersembunyi, gak kelihatan. Saya ngomong pun saudara gak bisa lihat saudara saya kecuali dokter gigi saya, gitu. Tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Katakan sama saya, lidah saya serahkan kepada Tuhan Yesus menjadi senjata kebenaran, menjadi senjata kemenangan. Baik darat, laut, udara. Dalam seluruh teritori kehidupan kita, dalam seluruh area kehidupan kita, lidahmu membawamu kepada kemenangan. Lidahmu menjadi senjata kebenaran dan hanya ada satu benih yang di dalam kita yang Tuhan mau. Itu sebabnya Yakobus bilang, enggak ada sumber mata air menghasilkan air yang manis dan air yang pahit. Amin. Enggak ada itu pohon ara menghasilkan zaitun, pohon anggur menghasilkan buah ara. Enggak ada. Hanya ada satu sumber. Dan bagaimana hidup kita, perkataan kita bisa keluar satu sumber, dimulai dari pikiran kita, dibaharui, mengenakan pikiran Kristus. Kita telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Amin. Saya percaya, Tuhan mau perkataan kita satu sumber. Karena lidah itu digerakkan oleh api neraka, bisa hikmat yang dari setan. Tapi ketika engkau percaya bahwa engkau mati dan bangkit bersama Kristus, lidahmu digerakkan oleh kasih yang dari sorga, kuasa Allah yang dari sorga, hikmat yang dari Tuhan. Lidah itu artinya Yakobus mau kasih tahu begini. Dalam kita buka dulu Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi perkataan kita, lidah kita bisa mematikan atau menghidupkan. Lidah kita bisa mematikan atau membangkitkan. Baik mematikan semangat orang lain maupun membangkitkan semangat orang lain. Lidah kita bisa merusakkan dan menghancurkan, atau lidah kita bisa membangun, memperbaiki dan memulihkan. Lidah kita bisa menyakitkan, lidah kita bisa menyehatkan atau menyembuhkan. Lidah kita bisa memiskinkan dan lidah kita bisa mengkayakan. Ini bukan hanya bicara materi. Lidah kita bisa memiskinkan semangat orang lain, atau bisa mengkayakan semangat orang lain. Lidah kita bisa memiskinkan harapan orang lain, atau lidah kita bisa mengkayakan harapan orang itu. Amin. Lidah kita bisa melemahkan, bisa menguatkan. Lidah kita bisa membinasakan, bisa menyelamatkan. Yang mana yang kau pilih? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, minta hikmat
Yakobus ini konsisten. Ketika dia bicara hikmat, Yakobus pasal yang ke-1 ayat 5 katakan minta hikmat kepada Bapa di sorga yang dengan murah hati dan tidak akan mempermalukanmu. Amin. Dan akan memberikan kepadamu dengan murah hati. Katakan amin. Minta hikmat. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menganggap diri kita sendiri bijak. Tapi kita perlu Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Sebelum saudara berdoa ini dan itu, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong itu. Jangan ketinggalan untuk berdoa, Roh Kudus, saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Agar perkataanmu pun menjadi berkat. Perkataanmu pun menentukan arah hidupmu, tujuan hidupmu. Dan Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi dalam hidupmu. Bukan keinginanmu, bukan hatimu, bukan kemauanmu. Amin. Tapi kehendak Tuhan Yesus yang jadi jurumudi dalam hidupmu. Lidahmu berkuasa. Yang terakhir kita buka. Mari saya undang pemain musik pemimpin pujian. Begitu pentingnya lidah kita. Sampai firman Tuhan katakan, Amsal 18 ayat 21. Yang terakhir ternyata masih banyak ayatnya. Puji Tuhan, saudara bisa ketawa hari ini. Biasa kalau dengar khotbah saya katanya ada yang bilang, Pak kayak naik roller coaster Pak. Tapi seru kan? Amsal 18 ayat 21 kita baca bersama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidahmu itu hidup. Perkataanmu hidup. Ketika engkau melemparkan perkataanmu itu bukan sesuatu yang benda mati. Hidup, amin. Seperti digambarkan pohon yang hidup. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya keselamatan saudara dan saya juga menyangkut lidah kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-10, setiap orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, ia diselamatkan. Jadi mulut, hati. Ini begitu penting. Dan apa yang kau simpan di hatimu? Apa yang kau masukkan ke pikiranmu hari-hari ini? Amin. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 29. Tolong Pak. Siapkan satu lagu nanti. Efesus pasal 4 ayat 29 kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Secara sederhana ketika saya merenungkan firman Tuhan Yesus ini, dan ini yang menolong saya dalam setiap hari hidup saya. Untuk sebelum berkata-kata, saya pun masih banyak kelemahan dan kesalahan. Saya bukanlah orang yang sempurna yang bisa menguasai lidah saya. Kalau saya katakan di mimbar ini saya bisa menguasai lidah saya, maka saya sedang membohongi firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Bahwa tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidahnya. Tapi kita punya Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita. Kita punya kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan bakar kehidupan kita, hati kita, membaharui pikiran kita. Sehingga menuntun kita tetap keputusan untuk ngomong, berkata-kata ada di mulutmu, ada di pikiranmu. Iblis akan berusaha mencobai, menipu, bahkan di tengah tekanan, di tengah persoalan, di tengah kesesakan. Itu yang kita harus hati-hati dengan mulut kita. Amin. Ketika engkau terpancing emosi, kuasai dirimu. Karena biasanya hidup orang dirusakkan ketika dia emosi, perkataannya berantakan, hidupnya jadi berantakan, pernikahannya jadi berantakan, hubungan dengan bapak dengan anak, orang tua dengan anak menjadi berantakan, menjadi rusak. Kita tahu apa akibatnya, rentetannya, dampaknya. Firman Tuhan Yesus bukakan itu semua, itu sebabnya cegah dari depan. Yaitu apa? Dengan perkataan kita. Ada 3 hal. Apakah perkataan kita itu
benar? Yang kedua, apakah perkataan kita itu baik? Dan yang ketiga, apakah perkataan kita itu perlu? Amin. Dari Efesus pasal 4 29 ini, bukan berarti saudara langsung jadi orang yang pendiam dan gak ngomong sama sekali. Lalu pulang ke rumah, kok kenapa diam? Lebih aman kalau diam. No, bukan seperti itu. Amin. Tapi sebelum engkau mengeluarkan kata-kata, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, supaya ada waktu engkau berpikir dalam tuntunan Roh Kudus, apakah perkataan yang akan keluar dari mulutmu yang pertama baik? Is it nice? Yang kedua, apakah perkataan yang keluar dari mulutmu benar? Karena kalau perkataan yang keluar dari mulutmu dusta, iblis yang berkuasa atas perkataanmu. Dan yang ketiga, apakah perkataan yang keluar dari mulutmu itu perlu membangun orang lain atau enggak perlu atau sia-sia? Amin. Is it nice? Is it true? Is it necessary? Pertimbangkan ketiga hal ini. Ini akan menolong saudara dan saya dari ngomong sembarangan, dari ngomong yang enggak perlu, sehingga hanya ada satu sumber. Perkataanmu membangkitkan, menghidupkan, menyembuhkan, mengkayakan, memperbaiki, memulihkan. Amin. Kalau hidupmu mau diubahkan, saya percaya kuasa kasih Tuhan Yesus mengubahkan. Saudara silahkan minta doakan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau hidupmu mau diubahkan dan masa depanmu mau diubahkan, ubah dulu perkataan yang keluar dari mulutmu hari ini, saat ini. Kalau pernikahanmu mau diubahkan, ubah dulu perkataan yang keluar dari mulutmu. Is it nice? Is it true? Is it lovely? Is it necessary? Bahkan kalau kita di pekerjaan kita bisa ngomong ramah sama orang asing. Kita bisa ramah sama orang yang mau jadi customer kita prospek dan sebagainya. Masakah kita gak bisa ramah dengan orang yang ada di sekitar kita, yang sangat dekat dengan kita, yang mengasihi kita, yang kita kasihi, bahkan yang telah menyerahkan hidupnya buat saudara. Amin. Kamu juga bisa ramah. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ibarat saja kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita, sambut yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuhnya dan darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, untuk menyelamatkan kita. Kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus relakan tahtanya, kemuliaannya, kehormatannya, kuasanya, kekuatannya. Tuhan Yesus lepaskan itu semua. Tapi di atas kayu salib ada satu yang Tuhan Yesus tidak lepaskan. Dia pegang terus. Hidupmu, hidupku. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dan menerima kembali dari Bapa di sorga semua kemuliaannya, kuasanya, tahtanya, dia tidak menerimanya sendiri. Tapi dia membawa saudara dan saya untuk menerimanya. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kita. Kita bersyukur buat karya Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran dan menolong kita senantiasa. Itu sebabnya kita percaya ada kuasa mujizat dalam tubuh darah Tuhan Yesus. Saya pun mengalaminya. Tapi juga perkatakan, declare, proklaim semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Percaya, terima, ucap syukur buat semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Bahwa engkau telah dibenarkan menjadi orang benar di hadapan Bapa di sorga. Engkau tak bercacat, tak bercela oleh karena darah anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hiduplah di dalam kekudusan kebenaran. Mari kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Pengorbanan Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Sungguh betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus hancur-hancuran di atas kayu salib, menderita, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami, agar oleh pengorbanan Tuhan Yesus kami dibenarkan, kami diampuni, kami dikuduskan, kami dijadikan ciptaan yang baru, biji mata Tuhan Yesus, milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Di atas kayu salib tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul segala penyakit,
penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur, dipecah, terpecah, menggantikan kami disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa roh kami disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kami tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami dijumpai Tuhan Yesus, diselamatkan Tuhan Yesus, tidak terhilang, tidak ada yang ketinggalan saat Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan, ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, ciptaan yang baru, yang tak bercacat, tak bercela, kudus, mulia, sempurna, benar, karena kami disempurnakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama keluarga kami sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, pernikahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang kudus, keluarga yang hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada percabulan, tidak ada perjinahan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya keluarga kami diselamatkan Tuhan Yesus. Kami percaya, kami bersyukur oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Bilur Tuhan Yesus memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir di hidup kami, memulihkan tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan Yesus melimpah-limpah buat Ibu Marta. Kami doa Ibu Marta sembuh dari setiap sel kanker, tidak metas dalam nama Tuhan Yesus. Semua tindakan medis yang diambil semua selesai, mendatangkan berkat kesembuhan Tuhan Yesus buat Ibu Marta. Di dalam setiap tindakan medisnya kami percaya kekuatan Tuhan Yesus melimpah-limpah, tidak ada efek samping, semua sehat, kuat, pergi pulang sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Marta panjang umur, bahkan bersama keluarganya untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Pak Anjit dijumpai Tuhan Yesus, mengalami kasih Tuhan Yesus, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus berkati juga Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji. Kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah-limpah buat Ibu Gembala Sidang kami, selalu sehat, di mana melangkah teguh, kuat, hatinya damai, sejahtera, sukacita, penuh kuasa mujizat Tuhan Yesus di dalam melayani, memimpin domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Ibu Ida juga diurapi, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuntun kuasa darah Tuhan Yesus, proteksinya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, sorga bergirang dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang berdoa buat pemulihan ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang buka jalan, Tuhan Yesus yang cukupkan setiap kebutuhan keperluan mereka. Mereka yang berdoa buat hutang-hutang lunas, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus berkati buat setiap hutang-hutang terbayar lunas, dibebaskan dari segala belenggu apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami
takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik jadi kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya satu hari Tuhan Yesus datang kembali untuk kami. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa bersama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus yang membawa kami ada dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus Tuhan Allah pencipta kami. Tuhan Yesus Allah sumber hidup kami yang hidup di dalam kami. Tuhan Yesus keselamatan kami. Tuhan Yesus menyelamat hidup kami. Tuhan Yesus menolong kami, menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami percaya kalau minyak urapan ini Tuhan Yesus adakan buat kami. Tuhan Yesus memberkati kami dengan mujizat, kemuliaan, kasih, kuasa Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Berkat kemurahan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari kamu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus berkenan kepadamu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus menyediakan, mengenyangkan, memenuhkan hidupmu. Bukan hanya di saat kelimpahan, tetapi bahkan di tengah musim yang kering sekalipun, engkau dicukupkan, dipuaskan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus membaharui semangatmu. Tuhan Yesus membaharui rohmu. Dan hidupmu bersama keluargamu dijaga Tuhan Yesus. Seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Dan engkau menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus menuntunmu di tempat yang tepat, di saat yang tepat, ketemu orang tepat dari Tuhan Yesus, bukan kebetulan. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona buat kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepadamu dalam setiap langkah dan setiap hari hidupmu. Kasih setia Tuhan Yesus tidak berkesudahan bagimu. Rahmat Tuhan Yesus selalu baru. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat.
Dan setiap orang yang merasa terbelenggu hari ini dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengasihimu, Roh Kudus memampukanmu, Roh Kudus menguatkanmu, Roh Kudus menghidupimu untuk tekun menantikan Tuhan Yesus datang kembali yang telah menyediakan mahkota bagi kita di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai satu hari dan sungguh terjadi dalam hidupmu, kepalamu dimahkotai Tuhan Yesus di sorga. Sampai hari itu terjadi, setiap hari hidupmu tidak akan pernah berhenti mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus pernikahanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus kesehatanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus hati pikiranmu penuh damai sejahtera sukacita, diberkatilah oleh Tuhan Yesus pelayananmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus ekonomi, usaha, pekerjaan, studimu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau